Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Kita mulai aja ya. Hari ini mungkin belum ada perkuliahan, ini cuma introduction saja terkait dengan perkuliahan kita. Kemudian juga saya ingin menyampaikan di perkuliahan kita mungkin nanti kita akan menggunakan dua learning management system, yang satu punyanya Unmul, yang satu punyanya Huawei. Nanti untuk link enrollment-nya akan saya sampaikan di grup Telegram, nanti juga akan saya invite Anda ke dalam grup Telegram. Sekali lagi mungkin tidak akan menggunakan WhatsApp karena beberapa feature saya rasa Telegram jauh lebih kaya daripada WhatsApp, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi maupun memanage konten yang ada di dalam grup Telegram. Nah, mungkin juga ada beberapa yang dari peserta ini yang sudah mengikuti kelas Huawei AI di DTS FGA. Ini mungkin kalau mau ikutan kuliah di perkuliahan saya ini juga saya persilahkan. Tapi kalau misalkan Anda ngerasa sudah paham, dan juga mungkin nanti kan di DTS itu akan ada exams, ada ujiannya. Kalau Anda pun sudah lulus, berarti Anda ngapain ngikut ini lagi kan, artinya 2 kali gitu. Saya mungkin cuma tinggal memindahkan nilai Anda saja, konversi nilai yang dari kegiatan DTS dimasukkan ke dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan di kelas ini. Sebenarnya ada beberapa orang mungkin dari kelas ini. Mungkin juga kalau ada yang ikut kelasnya Pak Reja, nanti bisa lapor ke saya yang di DTS. Kalau di sini saya lihat ada Melivia, ini ada di kelas saya di DTS. Kemudian Andi Safakana kayaknya. Coba saya cek. Iya, Andi Safakana juga ada di kelas saya. Nah, yang ada di kelas mungkin Pak Reja yang ikutan DTS nanti bisa lapor ke saya juga biar nanti nilainya bisa saya konversikan. Jadi silahkan kalau yang sudah pernah ikutan di Huawei AI dan nanti mungkin sebentar lagi mau ujian yang ikut DTS ini, tinggal saya konversikan nilainya. Tapi kalau mau ngikut kelas ini juga biar tambah paham atau mungkin mau mengejar nilai yang perfect juga dipersilahkan ya. Jadi ini hak Anda mau yang tadi yang ikut DTS. Sedangkan yang belum pernah mungkin stylenya agak berbeda dengan perkuliahan yang pernah Anda ikuti selama ini. Pertama di Huawei AI ini ada hand-ons-nya atau ada prakteknya. Jadi nanti Anda saya harapkan menginstal beberapa tools, termasuk mungkin juga kita akan pakai tools yang sifatnya cloud-based seperti Google Colab, sehingga nanti Anda cukup bermodalkan browser dan koneksi internet. Tapi kalau misalkan Anda ingin nyoba di rumah tanpa koneksi internet atau Anda ingin menghemat kuota, saya menyarankan Anda menginstal tools Anaconda seperti itu, kemudian ditambahkan library yang memang diperlukan dalam hands-on-nya atau prakteknya. Nah, nanti terkait dengan materi perkuliahan, dari Huawei sebenarnya sudah menyiapkan materi perkuliahan. Ini nanti kelasnya di sini. Anda bisa download materi perkuliahan dari sini, silahkan. Ada 8 chapter, termasuk ada dataset yang juga sudah disiapkan untuk praktek. Ini cukup besar ya, sekitar 100-an mega kalau saya nggak salah datasetnya ini. Kemudian juga di sini disiapkan learning management system-nya atau e-learning-nya.
Nanti Anda bisa lihat di sini ada video pembelajarannya, kemudian ada materi dan segala macam, termasuk kuis per chapter ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kuis per chapter, ini Anda kerjakan di sini. Dan juga nanti final exam-nya juga dikerjakan di sini atau ujian finalnya. Satu lagi nanti ada ujian mock exam dan sertifikasi. Jadi ada 3 kali nanti untuk ya seperti Anda lah, mungkin di perkuliahan ada kuis, ada UTS, ada UAS. Sederhananya seperti itu. Untuk enrollment nanti saya akan kirim invitation code-nya. Ini nanti akan saya kirim di dalam grup Telegram. Terus juga nanti close-nya di mana nih? Nanti Anda bisa enroll, petunjuk untuk enrollment-nya juga akan saya sampaikan di grup Telegram. Nanti Anda bisa enroll, saya approve. Ini kan masih belum ada ya, masih belum ada orang. Kira-kira itu yang terkait dengan learning management system. Kemudian untuk preview sedikit ya terkait dengan perkuliahan AI. Nah, untuk perkuliahan AI kita ini tidak hanya materi untuk AI saja ya, atau artificial intelligence saja, tapi juga materi Python atau materi paling jauh mungkin cuma sampai object oriented programming atau pemrograman berbasis objek dengan menggunakan Python, karena penting karena di dalam script untuk hand-ons itu juga nanti ada. Kemudian yang berikutnya itu Anda juga akan belajar di sini machine learning dan deep learning. Ini cuma overview saja, artinya tidak secara mendalam ya. Nanti untuk mata kuliah machine learning kayaknya ada di pilihan. Saya nggak tahu apakah semester ini juga ada atau semester depan. Jadi nanti khusus untuk mata kuliah machine learning nanti ada sendiri mata kuliahnya. Jadi di sini cuma apa ya, introduction saja, cuma perkenalan saja seperti apa machine learning, dan juga mungkin di situ diperlihatkan metode-metode apa saja yang terkait dengan machine learning. Ya, kalau kita lihat untuk section-section perkuliahan ini nanti coba saya share ulang. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, untuk AI overview, kita akan melihat teknologi apa saja dan aplikasinya untuk artificial intelligence ini nanti ada di bidang mana saja. Kemudian mungkin juga kita akan lihat kalau Huawei itu arah pengembangan AI-nya kemana. Kemudian juga mungkin nanti kita akan lihat hal-hal yang terkait dengan sisi yang mungkin bisa dibilang sisi yang kurang enak lah terkait dengan implementasi AI. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang hilang karena implementasi AI gitu, atau mungkin juga ada ketidaknyamanan ketika kita berinteraksi dengan robot ataupun mesin yang ada AI di dalamnya. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang mungkin kurang nyaman atau kurang enak, atau bisa dibilang mungkin hal yang negatif ya dari AI, dan juga keterbatasan dari AI. Nah, selain hal-hal yang negatif, kita juga tentu saja bisa melihat bahwa di depan atau di masa depan AI ini juga sangat prospektus ya, sangat banyak nanti pengembangannya, dan juga menciptakan
juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi bukan hanya menghilangkan, sebenarnya bukan hilang sih. Kalau kita baca pekerjaan-pekerjaan di masa depan itu dari misalkan dari World Economic Forum atau laporan dari McKinsey, sebenarnya pekerjaan itu tidak hilang tapi shifting, bergeser, bergeser pekerjaan. Tidak akan hilang pekerjaan itu. Mungkin dulu kalau Anda 10 tahun yang lalu tidak pernah mendengar ada pekerjaan YouTuber, gamer gitu ya, atau konten kreator bikin podcast segala macam, itu jadi pekerjaan sekarang. Nah, itu mengancam pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang dulunya mungkin jadi penyiar radio gitu. Radio memang tetap masih ada, tapi kan mungkin peminatnya semakin hari semakin berkurang, sehingga jumlah penyiar radio pun mungkin akan menurun. Nah, kalau misalkan mempertahankan pekerjaan jadi penyiar radio, mungkin nggak akan dapat uang dari situ. Tapi ketika penyiar radio ini shifting, pindah ke podcast gitu, maka dia bisa mendapatkan uang dari podcastnya gitu. Bahkan mungkin jauh lebih besar karena bayarannya kan sudah dalam bentuk dolar ya. Oke, kemudian mungkin yang juga mau saya sampaikan ini terkait dengan contoh saja kayak machine learning ya. Machine learning ini yang dipelajari definisinya, kemudian tipe-tipe machine learning, kemudian proses machine learning seperti apa saja, termasuk mungkin fitur-fitur yang penting ataupun key elemen kunci yang ada di dalam machine learning, seperti gradient descent, kemudian ya mungkin juga Anda harus belajar matriks, belajar regresi, belajar lagi persamaan linear, ya itu semua sebenarnya sudah pernah Anda pelajari. Waktu Anda belajar matriks atau saya dulu belajarnya banyak di geometri analitik, kemudian persamaan linear itu di kalkulus, kemudian juga Anda mungkin pernah belajar regresi di statistika atau statistik. Nah, itu semua akan terpakai. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan perkuliahan Anda yang sebelum-sebelumnya itu jangan dilupakan gitu. Walaupun mungkin Anda nggak terlalu suka, tapi orang komputer itu akan mencoba membuat segala sesuatu yang terkait dengan hitung-hitungan matematis gitu, itu ke dalam bentuk programming, ke dalam bentuk yang dia nggak mau repot. Jadi pertama orang komputer itu malas, yang kedua nggak mau repot, yang ketiga gimana caranya merubah perhitungan yang ribet, yang kompleks itu ke dalam bahasa pemrograman. Jadi esensinya sebenarnya itu. Jadi kita tetap harus tahu bagaimana perhitungan itu dilakukan dan kita bisa merubah perhitungan itu ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya dalam machine learning, AI dan yang lain-lain, kita menyederhanakan hitungan tadi untuk dikerjakan oleh komputer. Jadi kita tidak repot untuk coret-coret di kertas, belum lagi salah menghitung pakai kalkulator. Semua ini dilakukan oleh si mesin. Dan dalam machine learning sebenarnya permasalahan kalkulasi segala macam ya, permasalahan sebenarnya spesifik kalau di machine learning ini. Klasifikasi, regresi, kemudian proyeksi, cluster atau mengelompokkan sesuatu, atau kita mau menciptakan something new ya, kayak contoh mungkin yang lagi ngetren sekarang aplikasi PSA, di mana orang yang fotonya statik itu bisa nyanyi-nyanyi. Nah, itu diciptakan dengan menggunakan machine learning sebenarnya, dengan menggunakan metode GAN. Ya, itu salah satu hal yang menarik dari machine learning. Oke, saya balik ke mana ya? Wah, ini loading sebentar ya. Saya coba loading.
Satu lagi platform e-learning kita ada di sini di elearning.unmul.ac.id. Ya ini bisa saya pakai untuk melihat keaktifan Anda sebenarnya. Sebenarnya saya tidak perlu absen, tapi saya bisa melihat Anda aktif atau tidak di sini. Nanti juga akan saya create class dan saya sampaikan linknya. Untuk enrollment agak beda dengan MOLS. E-learning ini basisnya Moodle. Jadi basisnya Moodle agak beda dengan MOLS. Fiturnya juga Moodle ini bisa dibilang sangat kompleks. Kalau Huawei tadi ini menggunakan edX. Ini menggunakan edX nama engine-nya. edX ini juga cukup besar, tapi kalau dibanding sama Moodle ini yang paling tua, paling kompleks, dan paling lengkap platform e-learning yang ada saat ini. Jadi ini memang dari awal dia diciptakan itu memang cukup banyak fitur yang bisa kita gunakan. Nah, nanti untuk e-learning salah satu platform juga yang kita gunakan adalah Moodle ini. Nah, kembali ke Huawei tadi, Anda bisa mengikuti juga perkuliahan yang ada di sini. Ini sebenarnya ada konten perkuliahannya, cuma di sini dalam bahasa Inggris. Ada naratornya nanti yang akan bicara di sini. Kemudian di akhir setiap chapter itu akan ada kuis. Nanti tolong Anda isikan kuisnya. Dari kuis ini nanti akan ada nilai yang masuk ke dalam sistem instruktur. Nah, ini nanti bisa Anda pilih, kemudian Anda save. Kalau misalkan nilainya sudah bagus, di save dan jangan lupa di submit atau dikirimkan ke instrukturnya. Nanti kita akan coba lagi lah, akan kita ulas lagi ketika Anda sudah enroll. Untuk sementara kan Anda masih belum enroll. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk introduction ya, perdana dari artificial intelligence. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang ingin tanya? Ini soal Pak cek. Ya. Oh ya, itu nanti grupnya nanti Bapak undang atau gimana Pak? Ya, nanti akan saya buatin grup Telegram, terus nanti saya akan kirim link invite-nya, Anda bisa join di situ. Iya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Filbert ini juga di kelas saya ya, jadi nanti Anda yang pernah di kelas saya di DTS, kalau mau ikutan lanjut, Hezron juga. Siapa lagi ya? Sepertinya ada beberapa orang tadi yang saya lihat juga di sini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin yang lain? Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pagi, Pak. Terima kasih Pak. Pagi, Pak.